hadir? Alhamdulillah ya, semuanya hadir. Semoga kita semua senantiasa sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sekarang silahkan kalian persiapkan alat tulisnya dan juga buku sumbernya. Adakah yang mengetahui mengenai herpes? Ya, betul sekali, yaitu cacar air. Seseorang penderita yang terkena infeksi virus ini akan ditandai dengan munculnya ruam kemerahan yang berisi cairan yang sangat gatal di seluruh tubuh atau pada bagian tubuh tertentu. Kemudian, mengapa kita bisa mengalami penyakit ini ataupun tertular penyakit ini? Cacar air disebabkan oleh virus yang bernama Varicella zoster. Penyakit ini bisa menular dengan sangat mudah dan juga dengan sangat cepat. Varicella zoster ini menular melalui udara dari seorang penderita ketika bersin ataupun batuk. Selain itu juga dapat menular melalui kontak langsung dari lendir, air ludah, dan juga cairan dari luka lepuh. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu memberikan contoh virus DNA dan RNA berdasarkan kajian literatur dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan virus DNA dan RNA berdasarkan kajian literatur dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan peranan virus dalam kehidupan manusia berdasarkan kajian literatur dengan tepat. Yang keempat, peserta didik mampu menganalisis dampak COVID-19 terhadap kehidupan melalui pengamatan dengan tepat. Yang kelima, peserta didik mampu membuat slogan mengenai cara menghentikan penyebaran virus melalui studi literatur dengan benar. Yang keenam, peserta didik mampu membuat karya cara hidup sehat untuk menghindari infeksi virus berupa poster melalui studi literatur dengan benar. Sekarang coba kalian lihat video mengenai jenis-jenis virus. Silakan Salma. Terima kasih atas pertanyaannya Salma. Karena virus hanya memiliki satu DNA atau satu RNA saja. Jadi apabila virus
tidak memiliki RNA berarti ia memiliki DNA, dan begitu pun sebaliknya. Untuk pertanyaan ini akan dibahas juga pada materi kita pada pertemuan ini mengenai virus DNA dan RNA serta dampak COVID-19 bagi kehidupan manusia. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 7 kelompok. Silahkan kalian berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Di sini Ibu akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Silahkan kalian mengerjakan sesuai dengan prosedur yang ada pada LKPD agar mendapatkan hasil dari pengamatan yang lengkap dan juga tepat. Silahkan kalian boleh menggunakan buku sumber ataupun menggunakan internet, namun dengan sumber yang kredibel. Apakah semuanya sudah mendapatkan LKPD di masing-masing kelompok? Kalau semisal sudah, sekarang untuk diskusinya boleh dimulai dan kerjakan apa yang ada di LKPD. Sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih kurang paham mengenai beberapa yang ada pada LKPD? Apakah semuanya sudah paham? Apakah semuanya sudah selesai? Kalau semuanya sudah selesai, sekarang silahkan dari perwakilan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil dari diskusinya. Namun untuk yang akan mempresentasikan di depan itu Ibu random ya, dari mulai kelompok 7. Silahkan kelompok 7. Beri tepuk tangan untuk kelompok 7. Betul sekali ya apa yang tadi dijelaskan oleh kelompok 7. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah betul ya terkait hasil pengamatan dan juga presentasi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 7. Nah, sebelum Ibu membahas materi di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, silahkan Asep. Terima kasih untuk pertanyaannya Asep. Untuk pertanyaan dari Asep akan Ibu jawab bersamaan dengan pembahasan materi sekarang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai virus DNA dan RNA serta dampak COVID-19 bagi kehidupan. Berdasarkan asal nuklearnya, virus dibedakan menjadi 2, yaitu virus DNA dan juga RNA. Yang akan pertama kita bahas yaitu virus DNA. Virus DNA adalah virus yang materi genetiknya berupa asam nukleat yang berbentuk rantai ganda berpilin. Di dalam sel inangnya, DNA pada virus akan mengalami replikasi menjadi beberapa DNA dan juga akan mengalami transkripsi menjadi mRNA. Nah, mRNA ini kemudian mengalami translasi untuk menghasilkan protein selubung virus. Masih di dalam sel inang, DNA dan protein virus mengkonstruksikan diri menjadi virus-virus baru. Nah, mRNA akan membentuk enzim penghancur atau lisozim sehingga sel inang lisis dan virus-virus keluar untuk menginfeksi lainnya. Contoh virus ini adalah yang pertama papiloma, terus yang kedua ada poliloma, kemudian ada parvovirus B19, ada adenovirus, ada herpes simplex 1, kemudian ada herpes simplex 2, ada varicella zoster, bakteriofag, ada hepatitis B virus, dan yang selanjutnya ataupun yang ke-10 yaitu ada cacar. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai virus RNA. Virus RNA adalah virus yang materi genetiknya berupa asam nukleat yang berbentuk rantai tunggal atau ganda tidak berpilin. Di dalam sel inangnya, RNA pada virus akan mengalami transkripsi balik menjadi hibrid RNA-DNA dan akhirnya membentuk DNA. Selanjutnya, DNA virus akan masuk ke inti sel inangnya, menyisip ke dalam DNA inangnya. Nah, DNA virus akan merusak DNA inangnya dan membentuk mRNA. mRNA akan mengalami translasi untuk membentuk virus-virus baru. Contoh dari virus ini adalah ada HIV/AIDS, ada rhabdovirus, virus hepatitis E, virus rubella, virus Ebola, virus demam kuning, kemudian poliovirus, gondong, reovirus, dan hepatovirus. Menjawab pertanyaan dari Asep tadi, untuk gejala orang yang terkena Ebola memiliki gejala awal demam,
sakit kepala, menggigil, nyeri otot dan juga sendi, serta tubuh yang terasa lemah. Gejala awal ini muncul dalam 2 sampai dengan 21 hari setelah kontak dengan penderita. Seiring waktu, gejala yang dirasakan akan semakin parah, meliputi muncul ruam kulit, kemudian mata merah, sakit tenggorokan, kemudian nyeri dada, sakit mah, mual dan muntah, diare disertai darah, berat badan turun drastis, dan keluar darah melalui mulut, hidung, mata, dan juga telinga. Nah, untuk selanjutnya di sini mengenai perbedaan dari virus DNA dan juga RNA. Perbedaan dari virus DNA dan juga RNA, yang pertama, pada virus DNA memiliki asam nukleat yang berbentuk rantai ganda, sedangkan pada virus RNA hanya memiliki satu rantai asam nukleat saja. Kemudian yang kedua, pada virus DNA lebih stabil dan bermutasi lebih lama daripada virus RNA. Dan yang ketiga, virus DNA lebih menginfeksi manusia dan hewan, sedangkan pada virus RNA lebih menginfeksi pada tumbuhan. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai peran virus dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, peran positif virus dapat digunakan sebagai biopestisida, di mana biopestisida ini untuk membasmi hama pada tanaman budidaya. Misalnya yaitu bakulovirus, di mana bakulovirus ini apabila disemprotkan pada tanaman budidaya, maka virus ini akan ikut termakan oleh serangga atau hama. Nah, kemudian yang kedua itu bisa digunakan sebagai pembuatan peta kromosom, di mana peta kromosom ini sangat penting bagi dunia kedokteran. Kemudian virus dapat digunakan untuk pembuatan vaksin. Vaksin ini berisi patogen yang telah dilemahkan atau dinonaktifkan sehingga sifat patogenitasnya hilang. Nah, tetapi sifat dari antigenitasnya itu tetap ada. Contoh vaksin ini adalah yang pertama ada oral polio vaksin atau vaksin Sabin untuk mencegah penyakit polio yang mengandung virus polio yang telah dilemahkan dan juga diberikan dengan cara melalui oral ataupun melalui mulut dalam bentuk cairan. Kemudian ada yang namanya IPV. Nah, untuk IPV ini vaksin salep untuk mencegah penyakit polio yang mengandung virus polio yang telah dimatikan dan diberikan melalui suntikan. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya HBV atau hepatitis B vaksin. Nah, untuk hepatitis B vaksin ini untuk mencegah penyakit kuning. Selanjutnya ada yang namanya varicella zoster immunoglobulin. Nah, untuk virus ini, untuk vaksin ini dapat digunakan untuk mencegah penyakit cacar air. Selanjutnya ada yang namanya MMR. Nah, MMR ini untuk mencegah penyakit cacar air, gondong, dan juga campak Jerman. Kemudian ada yang dinamakan ataupun fungsi dari virus ini sebagai propag, di mana propag ini dapat digunakan untuk mengubah fenotip bakteri sehingga bermanfaat dalam bidang kedokteran. Dan yang terakhir berfungsi untuk memproduksi interferon. Untuk selanjutnya yaitu peran negatif virus. Peran negatif virus ini ada yang menyerang tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Virus yang menyerang tumbuhan diantaranya ada tobacco mosaic virus, ada citrus leprosis virus, kemudian ada turnip yellow mosaic virus. Kemudian untuk virus yang menyerang hewan ada yang namanya Rosarcoma virus, ada bovine papilloma virus, kemudian rabies dan tetelo. Sedangkan untuk virus yang menyerang manusia ada herpes simplex virus, ada poxvirus, ada Mumps virus, dan ada juga HIV. Kemudian ada dampak COVID-19 terhadap kehidupan. Di antaranya yang pertama itu banyak perusahaan yang bangkrut. Selain dari banyak perusahaan yang bangkrut, ada juga ancaman tertular hingga menimbulkan kematian apabila memang penyakit tersebut sudah sangat parah menular kepada diri kita. Kemudian yang ketiga, pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun. Kemudian yang keempat, aktivitas belajar mengajar dilakukan secara daring ataupun secara online dengan memanfaatkan teknologi
yang ada, kemudian peningkatan angka kemiskinan, kemudian peningkatan jumlah dari pengangguran. Yang ya materi mengenai virus RNA dan RNA serta dampak virus COVID-19 terhadap kehidupan. Nah, di sini mungkin ada yang ingin memberikan kesimpulan. Baik, silahkan Mila. Betul, terima kasih ya Mila. Jadi untuk kesimpulan pada hari ini, yang pertama, berdasarkan asal nukleatnya, virus dibedakan menjadi dua, yaitu virus DNA dan juga virus RNA. Nah, yang kedua, virus DNA adalah virus yang materi genetiknya berupa asam nukleat yang berbentuk rantai ganda berpilin. Contoh dari virus ini adalah adenovirus. Kemudian untuk virus RNA adalah virus yang materi genetiknya berupa asam nukleat yang berbentuk rantai tunggal atau ganda tetapi tidak berpilin. Contohnya itu virus dari Ebola. Kemudian ada peran positif dari virus di mana virus ini dapat digunakan sebagai biopestisida untuk membasmi hama pada tanaman budidaya. Misalnya itu adalah bakulovirus. Kemudian pembuatan peta kromosom yang sangat berguna ataupun sangat penting di dunia kedokteran. Kemudian digunakan juga sebagai pembuatan vaksin, juga propag dapat digunakan untuk mengubah fenotip bakteri sehingga bermanfaat dalam bidang kedokteran serta memproduksi interferon. Nah, selanjutnya peran negatif virus juga menyerang tumbuhan, contohnya itu ada tobacco mosaic virus. Sedangkan virus yang menyerang hewan, contohnya itu adalah rabies dan juga tetelo. Sedangkan yang menyerang kepada manusia, contohnya adalah HIV. Kemudian untuk dampak COVID-19 terhadap kehidupan, diantaranya adalah banyak perusahaan yang bangkrut, ancaman tertular hingga menyebabkan kematian, dan juga masih banyak lagi. Untuk mengukur pemahaman pada hari ini, Ibu akan memberikan post-test kepada kalian sebanyak 5 soal. Silahkan untuk kalian kerjakan, jangan bekerja sama, dikerjakan secara individu. Untuk waktunya selama 10 menit. Apabila semuanya sudah selesai, silakan untuk dikumpulkan ke depan ya. Alhamdulillahirobbilalamin, pertemuan kita pada hari ini telah selesai. Terima kasih kepada siswa semuanya yang telah mengikuti pembelajaran. Semoga kedepannya lebih banyak siswa yang aktif dan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya dapat berjalan dengan baik. Untuk tugas di rumah, silahkan kelompok 1-7, untuk kelompok 1-3 membuat slogan mengenai cara menghentikan penyebaran virus. Untuk contohnya seperti yang ada di slide PowerPoint Ibu ya. Nah, untuk kelompok 4-7 membuat poster tentang cara hidup sehat untuk menghindari infeksi virus. Untuk contohnya seperti yang ada di slide PowerPoint Ibu ya. Nah, untuk dikumpulkannya itu pada pertemuan selanjutnya. Sebelum ditutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.